Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan pagi ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian rutin di setiap hari Sabtu, membahas salah satu pelajaran yang sangat penting untuk memurnikan keyakinan dan tauhid kita, yaitu pelajaran tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Dan insyaallah kita sudah memasuki bab yang ke-63. Alaysa kadzalik? Benar ya? Bab 63 tentang jaminan Allah dan jaminan nabinya dalam perjanjian, atau versi Arabnya bab majaa fi zimmatillah wa zimmati nabihi, bab tentang jaminan atau perjanjian dengan nama Allah atau perjanjian dengan nama nabinya sallallahu alaihi wasallam. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab ini untuk menunjukkan bahwa bentuk kesempurnaan tauhid seseorang adalah dia selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau sedikit pun meremehkan nama Allah ataupun syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah orang-orang yang bertauhid selalu mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Karena banyak sekali manusia yang tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Allah mengatakan wa ma qadarallaha haqqa qadrih, dan kebanyakan manusia itu tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Maka kita ingin memiliki tauhid yang sempurna, dan salah satu bentuk kesempurnaan tauhid itu adalah betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarangan di dalam menggunakan nama Allah sebagai jaminan. Tapi seseorang mengagungkan nama Allah tersebut, dia khawatir ketika menggunakan nama Allah sebagai jaminan ternyata dia tidak menepati janjinya atau tidak memenuhi perjanjian tersebut, maka dia telah merendahkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala. Di sini beliau membawakan beberapa dalil. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bacakan dalil-dalilnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Artinya, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Surat An-Nahl ayat 91. Naam, barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum wakila innallaha ya'lamu ma taf'alun.
dan tepatilah, tunaikanlah perjanjian dengan Allah apabila kalian telah berjanji, dan jangan kamu membatalkan perjanjian tersebut setelah melakukan akad, setelah sudah diteguhkan perjanjian itu, sedangkan kamu menjadikan Allah sebagai saksi terhadap sumpah-sumpah itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk membatalkan perjanjian, apalagi perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian dengan Allah itu seseorang bersumpah misalkan. Nah, dia bersumpah itu dia sedang berjanji atas nama Allah. Jadi berjanji kepada Allah. Bersumpah dengan nama Allah, misalkan tidak mau bertemu dengan orang tersebut. Nah, ini dia sedang berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau seseorang bernazar, dia bernazar akan bersedekah sekian-sekian pada hari ini misalkan. Nah, ini dia sedang berjanji atas nama Allah atau berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini harus dia tunaikan. Jangan sembarangan. Dia berjanji atas nama Allah, bersumpah, bernazar, tapi tiba-tiba dia membatalkan seenaknya. Sehingga ada konsekuensinya ketika seseorang membatalkan sumpahnya atau membatalkan nazarnya, dia ada konsekuensi, yaitu harus membayar kafarat, membayar kafarat. Taib. Atau perjanjian dengan sesama manusia. Karena kalau kita bisa bagi perjanjian itu ada dua model. Model yang pertama perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu untuk memotivasi dirinya agar beramal soleh. Dia berjanji dengan Allah untuk memotivasi. Dia kenapa berjanji dengan Allah? Untuk memotivasi dirinya agar beramal soleh. Seperti orang bernazar itu, kenapa dia bernazar? Karena untuk memotivasi dirinya beramal soleh, sehingga hukumnya wajib. Contoh misalkan, saya bernazar hari ini saya sholat duha 8 rakaat. Nah, kenapa dia sampai bernazar? Karena agar dia termotivasi. Oh iya, saya harus lakukan itu. Dan hukumnya menjadi wajib. Atau dia bersumpah untuk bersedekah pada hari ini misalkan. Saya bersumpah hari ini saya akan memberimu uang atau bersedekah kepada fakir miskin sekian-sekian. Baik, itu semua dia lakukan untuk memotivasi dirinya agar bisa beramal soleh. Ini model pertama. Baik, kalau model yang seperti ini boleh dibatalkan dengan persyaratan, yaitu untuk menggantikan dengan yang lebih baik. Untuk mengganti dengan yang lebih baik, maka ini boleh dibatalkan. Misalkan dia bersumpah untuk umroh tahun ini. Dia bersumpah untuk umroh tahun ini. Tapi ternyata ada kesempatan bagi dia untuk berhaji tahun ini. Maka boleh dia batalkan sumpahnya, dia berpindah kepada ibadah haji. Karena ibadah haji itu pahalanya wajib, pahalanya lebih besar daripada ibadah umroh. Sampai sini salah gambaran ya. Baik. Hal itu sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, inni wallahi insyaallah la ahlifu ala yaminin fa ara ghairaha khairan minha illa kafartu an yamini wa ataitu alladhi huwa khairun. Ini hadis sahih. Sesungguhnya aku demi Allah insyaallah aku tidak akan bersumpah, dan ketika aku melihat ada yang lebih baik
maka aku membayar kafarat atas sumpahku itu dan aku menggantikan dengan yang lebih baik tersebut. Jazakallahu khair. Maka ini dibolehkan, ya, dia membatalkan sumpahnya karena ada amal soleh yang lebih afdol atau yang lebih baik. Baik, model perjanjian yang kedua yaitu akad dengan sesama manusia. Ya. Akad dengan sesama manusia. Maka wajib untuk ditunaikan. Ya. Tidak sembarangan seseorang itu membatalkan perjanjiannya kecuali ada kesepakatan atau ada maslahat. Dan ada perjanjian-perjanjian sesama manusia yang tidak bisa dibatalkan kecuali ada konsekuensinya. Ya. Jadi ada beberapa perkara yang kalau ingin dibatalkan harus ada hukum baru untuk menggantikan perjanjian atau akad tersebut. Seperti seseorang sesudah akad nikah, dia selesai akad nikah dengan seorang wanita, dia akad nikah dengan walinya, berjanji ya untuk menikahi, atau dia sedang akad nikah dengan wali wanita tersebut. Maka kalau sudah selesai, sudah sah, tidak sembarangan dia kemudian saya nggak jadi, ya saya nggak jadi nikah, ini saya kembalikan. Harus ada konsekuensinya, itu bukan sembarangan. Maka konsekuensinya adalah dia masuk dalam hukum talak, ya, dia harus masuk hukum perceraian. Atau seorang wali misalkan selesai akad dengan laki-laki, dia bilang anak saya, putri saya ambil kembali saja, ya, saya nggak jadi akad ini. Nah ini sudah tidak boleh, ya, sudah tidak boleh lagi. Ini akad yang mengikat. Begitupun akad jual beli. Ketika seorang sudah melakukan transaksi jual beli dan sama-sama sudah akad dan sama-sama sudah setuju, maka sudah berpindah kepemilikan dan itu menjadi pengikat. Ya, sudah mengikat, tidak bisa tiba-tiba dia kembalikan barangnya. Kecuali mungkin sebelumnya ada khiyar, ya, ada khiyar. Khiyar itu bisa jadi dengan persyaratan. Ya, kalau ternyata barangnya begini, saya kembalikan, ya, atau sebelum sampai 1 tahun ternyata barangnya begini, saya kembalikan atau minta untuk digantikan, garansi misalkan dan seterusnya. Nah ini tidak masalah. Tapi akad yang sudah terjadi maka tidak boleh dibatalkan kecuali tadi masih dalam khiyar, ya, masih dalam khiyar, yaitu apakah dia dalam satu majelis, apakah karena ada perjanjian sebelumnya, maka ini dinamakan masih khiyar, masa di mana mereka ada kesempatan untuk memilih. Baik. Nah, kepada sama manusia ini harus ditunaikan. Ya. Wa aufu bi ahdillahi idza hatum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Ya. Ini berlaku kepada pihak lain. Wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Dan janganlah kamu membatalkan perjanjian itu atau sumpah itu ba'da tawkidiha, setelah kamu menekankan atau setelah kamu berakad atau berjanji. Ini tidak boleh dibatalkan. Dan orang yang tidak menepati janji, maka itu bukan tipe seorang muslim, bukan tipe orang yang beriman. Justru orang yang tidak menepati janji itu tipenya orang munafik, ya. Salasun, ya, ayatul munafik salasun, ya, tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berbicara berbohong, apabila wa'ada berjanji, akhlafa, dia menyelisih janjinya. Wa idza tumina khana, apabila dia dipercaya, dikasih amanah, dia berkhianat. Nah, ini ciri-ciri orang-orang munafik. Baik. Apalagi ini seorang yang bertauhid ketika sudah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, dia selalu memenuhi janjinya tersebut, bukti pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bacakan riwayat yang lain. Buraidah radhiyallahu anhu menentukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat seorang komandan pasukan perang atau batalion
beliau menyampaikan pesan kepadanya agar bertakwa kepada Allah dan berlaku baik kepada kaum muslimin yang bersamanya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uzu bismillahi fi sabilillahi, qatilu man kafara billahi, uzu wa la taghullu wa la taghdiru wa la taghdiru wa la tumatilu wa la taqtulu walidan. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikina fad'ahum ila thalathati khisalin aw khilalin fa ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum wa kufa anhum." Artinya, berperanglah dengan menyebut nama Allah dan di jalan Allah. Perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Seranglah dan janganlah kamu menggelarkan perkara rampasan perang. Jangan mengkhianati perjanjian. Jangan mencincang, memutilasi korban yang terbunuh, dan jangan membunuh seorang anak pun. Apabila kamu mendapat musuh-musuh dari kalangan orang-orang musyrik, maka ajaklah mereka kepada 3 perkara. Mana yang mereka setujui maka terimalah dan hentikan menyerang mereka. Thumma da'ahum ila islami fa in ajabuka faqbal minhum. Thumma da'ahum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirina wa akhbirhum annahum in fa'alu dhalika falahum malul muhajirina wa alaihim ma 'alal muhajirina. Ajarlah mereka kepada Islam. Kalau mereka setuju maka terimalah dari mereka. Lalu ajarlah mereka berpindah dari daerah mereka ke daerah kaum muhajirin, serta beritahukan kepada mereka bahwa apabila mereka melaksanakan ini, mereka mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana hak dan kewajiban kaum muhajirin. Baik atau an yatahawwalu minha fa akhbirhum annahum yakununa a'rabil muslimina yajzi 'alaihim hukmullahi ta'ala wa la takunu lahum fil ghanimati wal fai'i syai'un illa an yujahidu ma'al muslimina. Tetapi kalau mereka menolak untuk berpindah hijrah dari daerah mereka, maka beritahukan kepada mereka bahwa mereka akan mendapat perlakuan seperti orang-orang Badui pengembara dari kalangan kaum muslimin. Berlaku bagi mereka hukum Allah Ta'ala, sedang mereka tidak menerima bagian apapun dari ghanimah dan fa'i, kecuali bila mereka berjihad bersama kaum muslimin. Fa'inhum atau fas'alhumul jizyata fa'inhum ajabu faqbal minhum wa kufa anhum fa'inhum atau fasta'in billahi wa qatilhum. Jika mereka menolak perkara tersebut, maka mintalah kepada mereka untuk membayar jizyah. Kalau mereka setuju, maka terimalah dari mereka dan hentikan menyerang mereka. Tetapi jika mereka masih juga menolak perkara-perkara tersebut, maka memohon pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Wa idza hasarta ahla hisyin fa'araduka an taj'ala lahum dimmatallahi wa dimmata nabiyyihi fala taj'ala lahum dimmatallahi wa dimmata nabiyyihi walakin ij'al dimmataka wa dimmata ashabika fa innakum an tuhfiru dimamakum wa dimmata ashabikum ahwanu min an tuhfiru dimmatallahi wa dimmata nabiyyihi. Apabila kamu telah mengepung kubu pertahanan musuhmu, lalu mereka menghendaki agar kamu membuatkan untuk mereka perjanjian Allah dan perjanjian nabinya, maka janganlah kamu buatkan untuk mereka perjanjian Allah dan perjanjian nabinya, tetapi buatkanlah untuk mereka perjanjian dirimu sendiri dan perjanjian kawan-kawanmu. Karena sesungguhnya melanggar perjanjianmu dan perjanjian kawan-kawanmu lebih ringan resikonya daripada melanggar perjanjian Allah dan perjanjian nabinya. Wa idza hasarta ahla hisnin fa'aruduka an tunzila lahum 'ala hukmillahi fala tunzilhum 'ala hukmillahi walakin anzilhum 'ala hukmika fa innaka
utusibu bihim hukmallahi amla. Dan apabila kamu telah mengepung kubu pertahanan musuhmu, lalu mereka menghendaki agar kamu mengeluarkan mereka atas dasar hukum Allah, maka janganlah kamu mengeluarkan mereka atas dasar hukum Allah, tetapi keluarkanlah mereka atas dasar hukum yang kamu ijtihadkan. Karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah tindakanmu terhadap mereka itu tepat dengan keputusan Allah atau tidak. Hadis riwayat Muslim. Nah, barakallahu fiik. Taib, ini hadis yang cukup panjang yang menceritakan pesan-pesan atau wasiat Rasulullah kepada pasukan yang akan beliau kirim. Jadi kebiasaan Rasulullah ketika akan mengirim sebuah pasukan itu dinamakan dengan sariyah. Kalau Ghazwah itu beliau ikut perang. Ghazwah Uhud, Ghazwatul Badr, Ghazwatul Khandaq, ya. Ini berarti Rasulullah ikut terlibat dalam peperangan itu. Nah, kadang-kala beliau hanya mengutus pasukan, batalion namanya, ya, mengutus pasukan yang itu disebut dengan sariyah. Nah, kebiasaan beliau sebelum pergi beliau memberikan beberapa wasiat, ya, beberapa pesan-pesan. Apakah secara khusus kepada panglimanya atau secara umum beliau berpidato kepada pasukan tersebut. Nah, di antara pesan beliau itu, ya, sebagaimana disebutkan oleh Buraidah radhiyallahu anhu, bahwa apabila Rasulullah SAW mengangkat seorang komandan pasukan, ya, beliau menyampaikan pesan kepadanya agar bertakwa kepada Allah dan berlaku baik kepada kaum muslimin yang bersamanya. Lalu beliau bersabda, "Ugzu bismillahi fi sabilillah." Berperanglah dengan membaca bismillah, ya, mulai berperang dengan menyebut nama Allah, ya. Fi sabilillah, ya, di dalam jalan Allah. Ini juga wasiat dari beliau agar mengikhlaskan niat ketika berperang, ya. Berperang dengan menyebut nama Allah, fi sabilillah, ya, berperang di jalan Allah, ya, bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Qatilu man kafara billah, perangi orang yang kafir kepada Allah. Ugzu wala tagul, berperanglah dan jangan kalian gulul. Gulul, mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Ini dosa besar, ya, dosa gulul. Sebagaimana kalau nabi-nabi sebelum Rasulullah, kalau ada yang gulul mengambil harta rampasan perang, maka ghanimah itu tidak akan terbakar oleh api. Di zaman sebelum Rasulullah, kalau para nabi ini berperang kemudian menang, harta ghanimah itu dikumpulkan di tanah lapang, kemudian akan turun api dari langit membakar semua harta ghanimah tersebut sampai habis ludes. Nah, kalau ada yang gulul, maka api ini nggak bisa membakar ghanimah itu. Ketahuan, berarti ada yang gulul. Kita ingat, ya, kisah tentang Nabi Yusha bin Nun, nabi yang bisa menahan matahari. Ya, beliau berperang, kemudian matahari sudah mau terbenam, beliau mengatakan, "Wahai matahari, engkau diperintahkan sebagaimana aku juga diperintahkan, maka tahanlah, ya, jangan beredar atau jangan bergerak sampai kami selesai berperang baru bisa bergerak." Akhirnya mereka pun berperang dan memenangkan peperangan tersebut. Selesai menang, seluruh harta ghanimah dikumpulkan di tanah lapang. Ternyata api datang dan tidak bisa membakar harta ghanimah tersebut. Maka Nabi ini mengatakan, ya, fa inna fikum gulul, sesungguhnya di antara kalian ada orang yang gulul, yang mengambil harta ghanimah sebelum dibagikan. Atau mengambil, ya, kalau zaman dulu nggak dibagikan, ya, tapi kalau zaman dulu ngambil harta ghanimah diam-diam. Maka beliau membaiat, ya, tiap-tiap kabilah yang ikut itu perwakilan kepala kabilahnya dibaiat satu persatu. Ternyata ada satu kabilah yang tangannya itu lengket. Tangan Nabi ini lengket bersama tangan kabilah itu. Maka kata Nabi ini, sesungguhnya di antara kabilah kalian ada yang gulul. Maka satu kabilah ini dipanggil, kemudian dijabat tangannya satu persatu. Ada, ya,
beberapa orang yang tangannya itu lengket, tidak bisa lepas. Nah, ini ketahuan yang gulul. Akhirnya mereka pun mengembalikan, ya, ada yang mengembalikan berupa cincin, berupa perhiasan, bahkan ada yang mengembalikan harta sebesar kepala sapi, ya, emas, ya, bentuk emas sebesar kepala sapi. Bayangkan berapa kilo itu, ya. Nah, begitu dikembalikan, lalu turunlah api membakar harta tersebut. Nah, di zaman kita atau di zaman Rasulullah SAW ada juga orang-orang yang gulul, ya. Dan orang yang gulul ini, ya, mereka akan mendapatkan dosa besar, walaupun hanya mengambil tali sendal, ya, mengambil tali untuk mengikat sendal saja. Disebutkan ada orang yang gulul, ya, padahal orang ini selalu berkhidmat untuk Rasulullah. Dia yang membawakan hewan Rasulullah, kemudian ketika turun beliau yang orang ini yang menurunkan hewannya, yang mengikat hewannya, yang menaikkan tali perbekalan Rasulullah. Itu beliau yang berkhidmat. Tapi tiba-tiba beliau terkena anak panah meleset sampai ke lehernya dan meninggal ketika itu. Orang-orang berteriak dan orang-orang bersaksi, oh ini masuk surga. Kata Rasulullah, tidak, orang ini masuk neraka. Para sahabat heran, kok bisa orang ini masuk neraka padahal dia sangat berkhidmat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang ini gulul. Dia, ya, mengambil harta sebelum dibagikan. Padahal harta yang dia ambil itu hanya sebagian kecil, ya, hanya satu ikat tali sendal atau tali sepatu, ya. Ini sangat berbahaya, ya. Baik. Ini beliau wanti-wanti jangan gulul. Wala taqdiru wala tumathilu. Jangan kalian takdiru, yaitu berkhianat. Kalau melakukan perjanjian jangan berkhianat. Wala tumathilu, ya. Takdiru ini juga berkhianat kepada pimpinannya, ya. Jangan kalian berkhianat kepada pemimpin kalian atau kepada panglima kalian. Ini beliau sampaikan kepada pasukan ini untuk sami'na wa ata'na kepada pasukan mereka atau kepada pimpinan mereka. Wala tumathilu, jangan kalian tumathilu, memutilasi. Kalau membunuh maka bunuh yang terbaik. Kalau sudah meninggal jangan dicincang atau jangan dipotong-potong tubuh manusia. Wala taqtulu walidan, jangan membunuh anak-anak. Berlaku juga orang tua ataupun kaum wanita atau orang yang sedang beribadah dalam rumah ibadahnya, ini tidak boleh dibunuh. Kecuali mereka yang ada terlibat untuk membantu peperangan tersebut. Ini diperselisihkan oleh para ulama, ya. Sebagian mengatakan itu boleh dibunuh. Mungkin dia anak kecil tapi dia membantu pasukan itu. Apakah dia memberikan rahasia atau membocorkan rahasia atau membocorkan apa, atau dia membawakan senjata untuk orang yang berperang, atau orang tua, walaupun dia tua tapi dia menjadi otaknya peperangan tersebut. Walaupun tubuhnya lemah, tapi dialah otak dari peperangan itu. Dia yang mungkin pengalaman dalam peperangan, ya, dia yang menjadi otaknya pergerakan atau pasukan tersebut. Maka tetap ini boleh dibunuh. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila thalathati khisalin aw khilalin. Nah, ini pesannya beliau, apabila kalian telah bertemu dengan musuh atau orang-orang musyrik, maka ajaklah mereka kepada 3 hisal, 3 perkara. Fa ayatuhunna ma ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Kalau mereka menerima 1 dari 3 hal ini, maka terimalah dan jangan kamu memerangi mereka. Yaitu beliau, ya, memberikan tawaran kepada orang-orang musyrik dengan 3 perkara. Yang pertama, apakah masuk Islam? Yang kedua, apakah membayar jizyah? Dan yang ketiga, baru diperangi. Ya, mau yang mana? Mau masuk Islam, maka mereka tidak diperangi. Baik. Tsummad'uhum ilal Islam. Ini perkara yang pertama, ya. Kemudian serulah mereka untuk masuk Islam, ajak mereka untuk masuk Islam.
fa in ajabuka faqbal minhum. Apabila mereka mau masuk Islam, maka terimalah mereka. Tsumma da'uhum ila takhawuli min darihim ila daril muhajirin. Kalau sudah masuk Islam, ajak mereka untuk berpindah ke kota Madinah. Karena dahulu di kota Madinah itu pusatnya kaum muslimin. Kalau mereka sudah masuk Islam, kabilah ini bisa diajak untuk pindah hijrah ke kota Madinah. Wa akhbirhum annahum in fa'alu dzalika falahum ma lil muhajirin wa alaihim ma 'alal muhajirin. Dan kasih tahu mereka, seandainya mereka mau pergi tinggal di Madinah, maka mereka mendapatkan hak sebagaimana kaum muhajirin. Ya, mereka mendapatkan hak sebagaimana kaum muhajirin. Dan juga mendapatkan kewajiban sebagaimana kaum muhajirin, yaitu mendapatkan harta ghanimah, mendapatkan harta ini, mendapatkan ketika ada harta jizyah yang dibawa ke kota Madinah, diserahkan ke kota Madinah, maka mereka juga mendapatkannya, ya, mendapatkan bagian kalau mereka mau tinggal di Madinah. Fa in abau ayyatakhawwalu minha fa akhbirhum annahum yakununa fa'arabil muslimin yajri alaihim hukmullahi ta'ala wa la yakunu lahum fil ghanimah wal fai' syai'un illa ayujahidu ma'al muslimin. Jika mereka tidak mau pindah ke kota Madinah, maka kasih tahu mereka bahwasanya mereka hukumnya sama seperti orang-orang Arab Badui dari kaum muslimin. Orang-orang Arab Badui ini mengalir hukum Allah kepada mereka atau terkena hukum Allah kepada mereka, yaitu tidak mendapatkan ghanimah, ya, tidak mendapatkan fai' sedikit pun, kecuali kalau mereka ikut perang, lalu kaum muslimin yang perang ini mendapatkan ghanimah, baru mereka bisa mendapatkan bagian. Tapi kalau mereka tidak ikut perang, maka mereka yang tinggal di luar kota Madinah ini tidak mendapatkan bagian apakah dari ghanimah maupun dari harta fai'. Kalau ghanimah itu harta yang didapatkan karena ada peperangan. Setelah perang, kemudian musuhnya kalah, orang-orang musyrikin kalah, maka hartanya ini menjadi ghanimah. Adapun fai' itu tidak ada peperangan. Mungkin orang-orang musyrik ini takut sehingga kabur meninggalkan harta benda mereka. Nah, hartanya diambil oleh kaum muslimin, ini namanya fai'. Atau mungkin ada ahlud dhimmah, orang yang masih berada di perlindungan kaum muslimin, walaupun dia orang belum masuk Islam, dia orang kafir, masih di perlindungan kaum muslimin, meninggal dunia tidak punya ahli waris, dia sendirian, punya harta banyak, meninggal dunia, maka kaum muslimin atau pemerintahan Islam ini mengambil harta fai', ya, peninggalan orang tersebut. Taib. Nah, orang yang tinggal di luar kota Madinah tidak mendapatkan harta fai' atau harta ghanimah. Fa inhum abau. Nah, sekarang tidak mau, ya. Tadi ditawari masuk Islam, kalau sudah Islam ditawari untuk tinggal di Madinah, kalau tidak mau, sekarang fa inhum abau fas'alhum jizyah. Ini tidak mau masuk Islam. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, ya, maka mintalah jizyah kepada mereka, mintalah upeti kepada mereka. Upeti ini atau bahasa kita pajak, ya, padahal beda, ya, cuma kita mempermudah saja, ya, kita bahasakan dengan mengambil pajak atau upeti dari mereka sebagai imbalannya mereka terlindungi, darah, harta dan kehormatannya mereka dilindungi oleh kaum muslimin. Walaupun mereka masih musyrik, masih beragama lain, tapi mereka dilindungi oleh kaum muslimin. Syaratnya tiap tahun harus membayar jizyah, ya, membayar upeti, ya, disebutkan per orang, ya, sekitar 1 dinar. Atau ini termasuk kebijakan dari kepala negara juga, masing-masing orang berapa tiap tahunnya jizyah dari orang-orang musyrik tersebut, sehingga mereka menjadi ahlud dhimmah. Fa inhum ajabu faqbal minhum wa qafu anhum. Kalau mereka setuju, maka terimalah, kemudian jangan kamu perangi mereka.
fa inhum abau fasta'in billah wa qatilhum. Kalau dua pilihan ini mereka tidak mau, masuk Islam tidak mau, bayar upeti juga tidak mau, maka mintalah pertolongan kepada Allah, wa qatilhum, kemudian perangi mereka. Ini pilihan terakhir, yaitu baru perang. Lihat bagaimana adabnya Islam, ya, ketika ingin memerangi musuh tidak langsung datang kemudian serang, ya, tapi bagaimana menjaga adab-adabnya. Orang tua, anak kecil, kaum lemah tidak dibunuh, ya, dilindungi. Kemudian datang tidak langsung perang, melainkan ditawarkan, apakah mau masuk Islam? Kalau tidak mau masuk Islam, apakah mau membayar upeti? Nah, tidak mau, baru diperangi. Berarti memang mereka ini menantang kaum muslimin. Taib. Kemudian Rasulullah memperingati. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita. Wa idza hasarta ahla hissin fa araduka an taj'ala lahum dimmatallahi wa dimmata nabihi fala taj'al lahum dimmatallahi wa dimmati nabihi. Apabila engkau telah mengepung benteng mereka dan mereka minta perdamaian, tapi dengan menggunakan perjanjian atas nama Allah dan perjanjian atas nama Rasulnya, maka jangan kalian ikuti, jangan kalian lakukan. Jangan mau melakukan perjanjian atas nama Allah dan juga atas nama Rasulnya. Walakin ij'al dimmataka wa dimmata ashabik. Akan tapi jadikan perjanjian itu jaminannya, yaitu engkau dan pasukanmu. Jadi pasukanmu yang menjadi jaminannya, bukan Allah dan Rasulnya jadi jaminan. Taib. Misalkan apa? Kami akan menyerah, ya, tapi dengan perjanjian begini-begini dan jaminannya adalah Allah dan Rasulnya. Bisa jadi mereka orang-orang ahlul kitab, mereka orang-orang yang tahu, ya, tentang hukum-hukum Allah. Jadi mereka paham kalau seandainya mereka sudah mengambil Allah dan Rasulnya sebagai jaminan, kemudian ternyata mereka mengingkari, berarti mereka jatuh dalam dosa besar. Nah, itu orang-orang ahlul kitab biasanya paham seperti itu. Nah, triknya mereka kami mau menyerah, tapi dengan perjanjian jaminannya Allah dan Rasulnya. Nah, diingatkan oleh Rasulullah, jangan mau kalau mereka perjanjiannya, jaminannya adalah Allah dan Rasulnya, tapi jadikan kalianlah yang menjadi jaminannya. Ya, fa innakum an tughfiru dimakum wa dimmata ashabikum ahwanu min an tughfiru dimmatallahi wa dimmata nabihi. Karena sesungguhnya kalau kalian ternyata mengingkari perjanjian tersebut, ya, atau tidak sanggup melakukan perjanjian tersebut atas nama kalian, itu lebih ringan ketimbang kalian sudah mengatasnamakan Allah dan Rasulnya, ternyata kalian tidak sanggup menunaikan perjanjian tersebut, maka itu dosa besar, ya. Dan ini yang disebutkan dengan irtikabu akhafu dararain, mengambil keburukan yang lebih kecil. Namanya orang, ya, mungkin ada satu hal dan lain kondisi sehingga dia tidak menepati janji atau dia harus membatalkan perjanjian. Nah, ini kalau dia sudah berjanji dan mengatasnamakan Allah dan Rasulnya, ini sangat berbahaya, ya. Nah, ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, wa idza hasarta ahla hisin faraduka an tunzilahum ala hukmillah fala tunzilhum ala hukmillah walakin anzilhum ala hukmika fa innaka la tadri tusibu fihim hukmallah am la. Dan apabila kalian telah mengepung bentengnya mereka dan mereka, ya, ingin untuk mereka menghendaki agar kamu mengeluarkan mereka atas dasar hukum Allah, ya, ingin mengeluarkan mereka mau damai atau mau gencatan senjata tapi dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lakukan itu. Atau hukum Rasulnya, maka jangan lakukan itu.
Ini maksudnya adalah perkara yang merupakan ijtihadiyah, perkara yang tidak ada hukum Allah di situ, atau perkara yang tidak ada hukum Rasulnya di situ. Kalau perkara yang sudah ada hukum Allah dan hukum Rasulnya di situ, maka tetap kita berhukum dengan hukum Allah dan juga hukum Rasulnya. Tapi perkara itu tidak ada hukum Allah dan Rasulnya di situ, membutuhkan ijtihad seorang panglima ini. Jadi panglima ini dia yang beristihad untuk menentukan hukum. Maka jangan katakan ini hukum Allah, tapi katakan ini ijtihad saya. Kenapa? Khawatirnya ternyata bertentangan dengan hukum Allah, dan itu sangat berbahaya. Dia di awal sudah mengatakan ini hukum Allah, ternyata bertentangan dengan hukum Allah dan hukum Rasulnya, maka ini jatuhnya dosa besar. Dan begitulah para sahabat Nabi SAW ketika mereka tidak mendapati ada hukum Allah dan Rasulnya di situ, mereka berhukum dengan beristihad, ya, mereka bersungguh-sungguh beristihad dan tidak mengatasnamakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sebagaimana sahabat Mu'adz ibni Jabal ketika Rasulullah mengutus beliau ke negeri Yaman. Maka Rasulullah bertanya, "Kaifa taqdi idza urida 'alaika qada?" Wahai Mu'adz, bagaimana kamu menghukum atau memutuskan perkara ketika ada kasus atau ketika ada perkara? Maka beliau mengatakan, "Aqdi bi kitabillah." Yang pertama kali saya akan menegakkan hukum dengan hukum Allah. Kata Rasulullah, "Fa in lam tajid fi kitabillahi ta'ala." Bagaimana kalau seandainya kamu tidak mendapati dalam kitab Allah itu ada hukum? Ya, kamu tidak mendapati ada hukum Allah di dalam tidak ada dalam kitab Allah. Ya, kamu enggak menemukan dalam ayat Al-Qur'an, ya, tidak menemukannya. Qala, beliau mengatakan, qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku akan mencari hukum itu dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya lagi, fa in lam tajid, bagaimana kalau dalam sunnah pun kamu enggak menemukan? Qala ajtahidu bi ra'yi wala alu. Aku akan beristihad dengan ra'yi saya, istihad dengan pikiran saya, dengan analisa saya, wala alu, dan aku tidak melampaui batas, tidak berlebihan. Ya, fadaraba sadrahu, maka Rasulullah memukul menupuk dada Mu'adz bin Jabal lalu berkata, "Alhamdulillahilladzi wafaqa Rasulullah sallam lima yardahu rasuluhu." Alhamdulillah yang telah segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada Rasulnya apa yang diridhoi oleh Rasulnya. Jadi Rasulullah setuju dengan pendapat Mu'adz bin Jabal, ya. Jadi makanya ketika beliau mengutus pasukan ini, beliau ingatkan, ya, supaya jangan langsung berhukum dengan hukum Allah, ya, tapi berhukum dengan hukum kalian. Kalau di dalam kondisi-kondisi yang tidak ada hukum Allah di sana, ya, di dalam Al-Quran tidak ada, di dalam Sunnah tidak ada, maka beristihad dengan ra'yinya mereka. Baik. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzanillahu wa iyyakum. Jadi dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa seseorang itu berhati-hati ketika dia melakukan perjanjian, maka jangan mengatasnamakan Allah dan Rasulnya sebagai jaminannya, tapi dirinya lah yang menjadi jaminan. Karena bisa jadi dalam satu kondisi mereka mengingkari perjanjian tersebut, maka berarti kurang mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allahu a'lam bishawab. Nah, kita lanjut bab yang berikutnya, ya. Bab 64, yaitu larangan bersumpah mendahului Allah, atau judul aslinya bab majaa fil iqsami 'ala Allah, ya, bab tentang bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala.
Ini juga sama seperti bab sebelumnya, bukti seseorang itu mentauhidkan Allah yaitu mengagungkan Allah. Dia tidak bersumpah atas nama Allah hal-hal yang tidak dia ketahui. Itulah bentuk pengagungan dia. Dia bersumpah atas nama Allah itu dalam hal-hal yang yang dia punya ilmu tentangnya. Tapi kalau dia tidak punya ilmu tentangnya, maka dia tidak berani sumpah atas nama Allah. Karena ini sangat berbahaya. Ketika dia salah bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang yang termasuk dalam al-yaminul gomus, ya, sumpah yang membinasakan. Mungkin di pembahasan sebelumnya kita pernah menyinggung tentang al-yaminul gomus, sumpah yang membinasakan, ya, yaitu seseorang bersumpah, ya, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Dari mana dia tahu kalau Allah itu tidak mengampuni si fulan? Nah, ini orang yang mendahului Allah. Dia tidak tahu Allah itu mengampuni fulan atau tidak, tapi dia bersumpah atas nama Allah, langsung mengatakan Allah tidak mengampuni si fulan. Ini al-yaminul gomus, sumpah yang membinasakan. Baik, kita bacakan dulu dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Qala mu'allif rahimahullahu taala, dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulanin, faqala Allahu man alladhi yata'alla alayya an la aghfira li fulanin inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalaka. Artinya, ada seorang laki-laki berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Maka berfirmanlah Allah, siapakah yang bersumpah mendahuluiku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Sesungguhnya aku telah mengampuninya dan menghapuskan amalanku. Hadis riwayat Muslim. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah bahwa orang yang bersumpah demikian itu adalah seorang ahli ibadah. Kata Abu Hurairah, ia telah mengucapkan perkataan yang membinasakan dunia dan akhiratnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Nah, barakallahu fiik. Baik, dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan. Faqala Allah, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Seseorang berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak mengampuni si fulan. Maka Allah pun berfirman kepada orang ini, man dzalladzi yata'alla alayya, siapakah yang bersumpah mendahuluiku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan. Sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan dan aku hapus amalanmu. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah bahwa orang yang bersumpah demikian itu adalah seorang ahli ibadah. Jadi ini potongan hadis, ya. Hadisnya masih panjang yang bercerita tentang dua orang yang mereka ini berteman atau bahkan bersaudara, satunya ahli maksiat, satunya ahli ibadah. Ahli ibadah seringkali melihat temannya ini berbuat maksiat, maka dia selalu ingatkan, dia berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Namun teman ini juga tidak berhenti dari maksiat tersebut. Sampai suatu ketika dia berkata, ya, berhentilah dari berbuat maksiat. Maka orang ini mengatakan, ya, tinggalkan da'ni wa rabbi, tinggalkan saya bersama Tuhanku, enggak usah urusi saya. Ya, apakah engkau
diutus untuk menjadi raqib dan atid bagi saya. Jadi cukup malaikat raqib atid, kamu nggak perlu jadi malaikat tambahan, nggak usah ngawasi saya, nggak usah ngurusi saya. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat sampai saat ahli ibadah ini sholat, maka orang pelaku maksiat ini menginjak leher atau kepala ahli ibadah ini, karena saking jengkelnya. Ya, seringkali dia berbuat dosa, diingatkan terus ya. Tapi Allah alam gimana cara dia mengingatkannya, sampai orang ini saking jengkelnya, begitu ahli ibadah sholat, dia injak kepalanya. Begitu kepalanya diinjak, dia mengatakan wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Sampai bersumpah demikian. Ya, langsung Allah berfirman, man dalladzi yata'alla alayya, siapa yang bersumpah mendahuluiku kalau Allah, aku tidak mengampuni si fulan. Aku telah mengampuni si fulan dan aku hapus semua amalanmu. Taib. Kalau kita bisa bagi bersumpah atas nama Allah atau bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala, ini ada 3 hal atau ada 3 bentuk. Yang pertama, bersumpah dengan hal-hal yang sudah jelas dalilnya. Kita bersumpah demi Allah Fir'aun masuk neraka. Ini boleh atau tidak? Ini boleh ya. Kita bersumpah dengan sesuatu yang sudah jelas dalilnya. Demi Allah Abu Bakar masuk surga, demi Allah Umar ibn Khattab masuk surga. Ini boleh karena sudah ada dalilnya jelas. Atau demi Allah orang-orang musyrik kekal di neraka selama-lamanya. Nah, seperti ini boleh. Ya, karena sudah ada dalilnya secara jelas. Yang kedua, bersumpah atas nama Allah karena husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah atas nama Allah atau bersumpah mendahului Allah karena berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan ini biasanya dilakukan oleh wali-wali Allah, orang-orang soleh, karena mereka merasa begitu dekatnya mereka dengan Allah, mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dan Allah kabulkan sumpah mereka itu. Sebagai contoh, seorang sahabat yaitu Anas bin Nadhr, ya, seorang sahabat Anas bin Nadhr, ya, sahabat mulia yang sudah mencium bau surga sebelum masuk surga, sebelum hari kiamat. Beliau sudah mencium bau surga ketika perang Uhud. Sehingga ketika perang Uhud beliau meninggal dunia dalam kondisi syahid, lalu dimutilasi oleh orang-orang kafir sampai tidak ada yang mengenal beliau kecuali saudarinya mengenal dari jari jemari beliau. Namun beliau adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Untuk beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna min ibadillahi man law aqsama 'ala Allahi la abarrah." Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah, seandainya dia bersumpah atas nama Allah, maka akan terjadi. Di antara hamba-hamba Allah, seandainya dia bersumpah atas nama Allah, maka akan terjadi, ya, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikisahkan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dari Anas bin Malik bahwasanya anna Rubai' wa hiya ibnatu An-Nadhr, Rubai' yaitu saudarinya Anas ibn Nadhr, dia telah mematahkan gigi seorang budak wanita, ya, mematahkan gigi seorang wanita. Allah alam apakah sengaja atau tidak sengaja sampai mematahkan gigi seorang wanita.
Fatalabul arsya wa talabul afwa, maka mereka minta maaf, minta untuk dihalalkan, dan mereka minta untuk bayar denda, tapi keluarganya tidak mau, dan mereka keluarganya minta dikisos. Dikisos artinya harus giginya juga dipatahkan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menegakkan hukuman kisosnya. Begitu mendengar saudarinya ini mau dihukum dengan hukum kisos, maka Anas ibn Nadhr menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau mengatakan, tukassiru thaniyatur Rubai', wahai Rasulullah, apakah giginya Rubai' akan dipatahkan? Kata Rasulullah SAW, ini adalah hukum Allah. Hukum Allah adalah kisos. Karena mereka tidak mau, ya kita hukum sesuai hukum Allah, yaitu harus dikisos. Apa kata Anas ibn Nadhr? La walladhi ba'athaka bil haqq la tukassaru thaniyatuha, ya, atau wallahi la tukassaru thaniyatuha. Demi Allah, giginya tidak akan patah. Jadi Anas bin Nadhr langsung bersumpah, demi Allah giginya tidak mungkin dipatahkan atau tidak akan dipatahkan. Ini kan dia bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya langsung, ya, Allah turunkan lembutkan hati keluarga korban ini, kemudian akhirnya keluarganya langsung memaafkan. Tidak perlu bayar denda, langsung memaafkan. Langsung Rasulullah SAW bersabda, inna min ibadillah man law aqsama 'ala Allahi la abar. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah, seandainya dia bersumpah atas nama Allah, maka akan terjadi. Nah, ini tadi kita katakan, ini hanya berlaku bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita, ya, mau bersumpah sampai kapanpun, ya Allah alam ya, terjadi atau tidak, ya. Hal itu juga sebagaimana dikisahkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Sifatus Safwa dari Malik bin Dinar, ya, tentang seorang budak hitam yang hidungnya mancung tapi ke dalam, yaitu hidungnya pesek, kemudian perutnya buncit, banyak buncit kena busung lapar, ya, orangnya kurus tapi perutnya buncit, ya. Tidak dianggap oleh majikannya. Kata tadi siapa? Malik bin Dinar atau siapa tadi? Ini riwayat dari, tadi Nabi bilang Malik bin Dinar atau siapa? Benar, ya, Malik bin Dinar, ya. Taib. Nah, jadi ketika penduduk Baghdad, ya, mereka kekeringan, ya, tidak ada hujan sama sekali, binatang ternaknya mereka mati, tanamannya kering. Mereka semua berkumpul di Masjid Jami' untuk minta hujan, ya, berdoa, salat istisqa. Mereka salat dari subuh, kemudian tidak pulang ke rumah, berdoa sampai duhur. Setelah duhur juga mereka doa sampai asar. Setelah asar berdoa sampai maghrib, sampai isya, baru mereka pulang ke rumah. Tapi tidak juga Allah turunkan hujan, ya. Tidak diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka di malam hari, karena dia tidak punya rumah, maka dia menginap di dalam masjid. Tiba-tiba datanglah seorang, ya, dari luar. Dia melihat, Allah alam, dia bisa melihat di malam hari, mungkin bulannya sedang terang, ya, mungkin terang bulan. Dia bisa melihat dari luar seorang yang gelap, budak hitam, kemudian orangnya tadi kurus dan sebagainya, masuk ke dalam masjid. Kemudian budak ini sholat 2 rakaat. Selesai sholat, dia melihat ke kanan dan ke kiri, tidak ada orang karena gelap di dalam masjid. Dia mengangkatkan tangan menghadap kiblat, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hamba-hambamu datang meminta kepadamu, tapi engkau tidak turunkan hujan, maka turunkan hujan karena cintamu kepadaku. Wah, ini kan luar biasa orang ini. Turunkan hujan ya Allah karena cintamu kepadaku. Tidak selang, ya, lama
tiba-tiba turun hujan yang sangat deras. Maka Malik bin Dinar ini kaget, ya. Ini bukan orang sembarangan. Begitu orang ini keluar, dia pun berusaha mengikuti sampai dia tahu di mana rumah orang tersebut. Lalu dia kasih tanda di rumah tersebut. Besoknya dia akan datang kepada rumah tersebut. Begitu dia datang ke rumah itu, ternyata itu tempat orang yang menjual budak, ya. Tempat atau rumahnya orang yang menjual budak, ya. Banyak budak-budak yang dia jual. Kata Malik bin Dinar, saya akan membeli budak kepada Anda. Maka dia menawarkan, ya, budak-budak yang besar, budak yang kuat, budak yang rajin bekerja. Tapi dia tidak temukan, ya, budak yang semalam dia lihat di masjid tersebut. Maka kata Malik bin Dinar, apakah ada budak yang lain? Ya, tidak ada, yang saya jual hanya budak-budak ini saja. Tapi dia melihat, ya, ternyata ada salah satu budak yang tidak dianggap oleh majikannya, kena lemah, kena mungkin kerjanya kurang rajin, atau mungkin kena sakit-sakitan. Nah, salah satu budaknya ini yang sangat lemah, tidak dianggap, ya, sama sekali. Lalu dia mengenal, ternyata itulah budak yang tadi malam berdoa. Dia pun membeli budak tersebut. Begitu dia bawa pulang, dia bertanya, wahai Tuan, apa alasan engkau membeli saya? Padahal masih ada budak yang lain yang kuat-kuat, budak yang lain yang rajin-rajin. Maka Malik bin Dinar menceritakan, tadi malam saya mendengar engkau berdoa dan Allah turunkan hujan. Ya, ketika tersingkap, ya, rahasianya, maka melewati masjid, ya, dia pun masuk ke dalam masjid. Kemudian dia sholat, minta izin kepada majikannya, dia sholat, kemudian dia berdoa, ya Allah, selama ini tidak ada yang tahu hubungan saya dengan engkau, tapi sekarang sudah ada yang tahu, maka ambillah nyawa saya. Dan dia pun meninggal dunia. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ini, ya, kisah-kisah motivasi, dan ini menunjukkan di antara hamba-hamba Allah ada orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang dianggap lemah, yang tidak terpandang sama sekali, tapi ternyata mereka kalau lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Seandainya dia bersumpah atas nama Allah, maka akan Allah kabulkan. Ya. Tapi ini bukan berarti kita salah paham, ya. Oh, ini orang gila kita anggap wali Allah, ya. Kita berdalil lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Tidak benar, ya. Nah, kalau dia membaca wirid atau dia beribadah sampai gila, ya berarti ibadahnya keliru. Ibadahnya bukan untuk Allah. Orang ibadah itu semakin waras, ya, bukan semakin gila. Kalau dia ibadah zikir, wirid, ternyata kok sampai gila, berarti ya ibadahnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, rubba ash'atha madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarra. Ada seseorang yang mungkin berdebu, rambutnya acak-acakan, dia seandainya minta izin untuk masuk rumah bertamu, tidak diizinkan, ya, karena dia tidak dianggap sama sekali, ya. Kalau dia minta untuk dia memberi pertolongan, orang tidak mau mendapatkan pertolongan dari orang tersebut. Tapi seandainya dia bersumpah atas nama Allah, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dibolehkan, yaitu bersumpah mendahului Allah, ya, dalam hal karena husnudzon kepada Allah, dan ini bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk yang ketiga, yaitu yang dibahas oleh muallif di buku ini, bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala karena biasanya, ya, karena keangkuhan, ya, atau juga karena ujub terhadap dirinya sendiri dan merendahkan orang lain. Seperti ahli ibadah ini, dia merasa ibadahnya sudah bagus, lalu dia merendahkan orang lain, ya, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang ini ke dalam api neraka. Baik.
Nah, ini juga memberi pelajaran kepada kita bahwa namanya amar ma'ruf nahi mungkar juga dengan ilmu. Tidak bisa kita amar ma'ruf nahi mungkar hanya dengan semangat saja. Ini ahli ibadah, saking semangatnya dia amar ma'ruf nahi mungkar sampai dia mengatakan perkataan yang menyeret dia masuk neraka. Sebagaimana kata Abu Hurairah, dan disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah bahwa orang yang bersumpah demikian itu adalah orang ahli ibadah. Kata Abu Hurairah, ia telah mengucapkan perkataan yang membinasakan dunia dan akhiratnya. Ini kena tanpa ilmu. Kalau orang punya ilmu, tidak mungkin dia sampai bersumpah Allah tidak akan mengampuni si fulan, karena dia tahu, ya, ampunan Allah itu sangat luas. Sebesar apapun dosanya, tidak ada yang tahu. Rasulullah saja dia berdoa untuk kehancuran orang-orang kafir atau orang-orang tertentu, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri syai'. Engkau tidak punya urusan sama sekali dalam masalah ini. Engkau tidak boleh ikut campur dalam masalah ini. Karena beliau mendoakan kecelakaan kepada orang-orang tertentu, ya. Allahumma la'an fulan, ya Allah laknat fulan, ya Allah laknat fulan. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang berilmu tidak mungkin dia bersumpah Allah tidak akan mengampunimu atau tidak akan mengampuni fulan, karena dia berdakwah dengan ilmu. Allahu a'lam bishawab. Tapi barangkali mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Insyaallah tinggal 3 bab ya. Insyaallah pertemuan akan datang bisa selesai ya. Wisuda ya. Wisuda. Wisuda. Ya. Alhamdulillah bisa. Nggih, waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam memutus perkara di pengadilan agama, pengadilan umum maupun bagian militer itu diperlukan adanya beberapa orang saksi. Nah, keterangan saksi ini akan disumpah, Ustaz. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya, dan apabila berbohong siap untuk menerima laknat dari Allah. Ternyata saksi ini keterangannya bohong, Ustaz. Nah, hakim memutus demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ini dihukum penjara. Kemudian yang saya tanyakan, hukuman penjara ini apakah bisa untuk menghapus misalnya? Itu aja, Ustaz. Baik. Nah, atau dosanya tetap harus dilaksanakan dan harus melaksanakan hukuman dari hakim yang demi keadilan berdasarkan yang Maha Kuasa. Terima kasih, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Ya, seorang saksi di pengadilan betul ya dimintai sumpah. Ya, sebelum dia menjadi saksi, maka dia dimintai sumpah terlebih dahulu. Kalau apa yang dia katakan itu jujur sesuai dengan realita kenyataannya. Ternyata dalam persaksiannya dia mengatakan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan, tidak sesuai realita. Berarti dia saksi palsu. Ya. Maka hukumannya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk dalam dosa besar. Dan itu sangat berbahaya. Mungkin kenapa dia saksi palsu, bisa banyak faktor. Apakah supaya dia bisa mendapatkan bagian, apakah disogok dengan harta tertentu, ya. Atau dia saksi palsu ini agar memenangkan perkara orang lain, agar hartanya padahal bukan milik orang tersebut akhirnya bisa milik orang tersebut. Harusnya dia tahu itu harta itu bukan milik orang itu, tapi dia bersaksi harta itu milik orang tersebut. Nah, ini semua saksi palsu dan dosa besar, ya. Ancamannya besar pada hari kiamat, yaitu orang yang makan harta secara zalim. Kemudian hakim ini
memutuskan perkara sesuai dengan persaksian orang tersebut. Dan itu hakim memang dia melihat sesuai dengan persaksian, dengan pembuktian. Kalau buktinya kuat, saksinya kuat, hakim bisa memutuskan sesuai dengan yang dia lihat. Padahal mungkin yang benar adalah si A, yang salah adalah si B, tapi bisa jadi karena persaksiannya kuat dan juga bukti-buktinya kuat, padahal itu semua rekayasa. Tapi hakim boleh memutuskan dengan sungguh-sungguh, dia mempelajari, ya, dia boleh memutuskan. Dan hakim tidak berdosa kalau dia bersungguh-sungguh, dia melihat sesuai dengan ilmu yang dia miliki, lalu dia putuskan ternyata salah, maka dia tidak berdosa. Tapi pertanyaan tadi, menghapus dosa siapa? Orang yang dihukum. Dia tidak bersalah tapi dihukum. Ya. Apakah bisa menghapus dosanya? Bisa, ya. Kalau dia dihukum padahal dia tidak bersalah, itu kedoliman. Jadi dia sedang didolimi. Nah, dia sedang didolimi, boleh dia berusaha untuk melepaskan diri dari kedoliman tersebut semampunya. Dan seandainya dia tidak bisa, maka dia akan diampuni dosa-dosanya kalau dia bersabar, ya, menerima ujian tersebut. Bahkan dia bisa menuntut, ya, tidak di dunia maupun di hari kiamat, dia menuntut kepada orang-orang yang mendoliminya tersebut. Dia menuntut pahala orang yang mendoliminya, atau dosa-dosa dia dilemparkan atau dia dilimpahkan kepada orang yang mendoliminya. Ya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat orang yang sama sekali sholat, kemudian dalam hati mengatakan, saya dalam hati mengatakan, kemudian di dalam itu kalau kita sholat akan diambil, apakah dosa mengatakan itu? Ketika melihat orang tidak sholat, kemudian dalam hati mengatakan dalam hati, kasihan orang itu terus apa? Hukumi kafir kalau tidak sholat, katanya. Kasihan orang itu dihukumi kafir, ya, kalau tidak sholat. Boleh atau tidak, gitu ya. Baik, melihat saudara kita yang tidak sholat, secara umum, ya, kita katakan kalau orang yang tidak sholat maka dia kafir sesuai dengan dalil-dalil yang banyak, ya, dalil-dalil yang ada. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang apakah dia keluar dari Islam atau tidak keluar dari Islam, tapi ancamannya adalah kafir bagi orang yang meninggalkan sholat. Nah, kalau kita mengatakan itu secara umum, maka tidak masalah. Tapi kalau ketika melihat orang, kemudian terbesit dalam hati orang ini kafir, ya, nah ini jangan, ya, karena kita tidak boleh mengkafirkan secara person, walaupun hanya terbetik dalam hati saja, ya. Kita hindari bisikan-bisikan hati seperti itu. Tapi yang terbaik adalah kita mendoakan, ya, kita mendoakan agar orang itu mendapatkan hidayah, dan kita berdoa agar kita diberi hidayah dan tetap istiqomah. Jangan seperti orang tersebut. Jadi kita jangan merasa ujub, seperti saya dong, kan saya rajin sholat, gitu ya. Jangan merasa ujub, tapi kita berdoa, ya Allah, jangan sampai Engkau hilangkan hidayah ini, atau jangan sampai Engkau cabut hidayah ini, ya, atau beri saya keteguhan, beri saya keistiqomahan agar selalu mendirikan sholat. Jadi melihat orang-orang seperti itu, orang yang tidak sholat, tentu mereka sedang diuji oleh Allah, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa sebagaimana melihat orang yang terkena musibah,
ya, Allahumma afini, atau berdoa kita diberi keselamatan. Jangan malah seakan-akan kita menganggap orang itu, wah ini pasti masuk neraka ini pasti nanti terkena azab. Nah, jangan seperti itu. Karena dikhawatirkan nanti muncul bibit-bibit ujub di dalam diri kita, ya. Untuk bertobatnya bagaimana? Untuk bertobatnya ya jangan seperti itu lagi. Ketika melihat orang yang tidak sholat, kita rubah ya cara pandangnya, atau batinnya itu kita rubah. Kita malah mendoakan orang tersebut, ya Allah, semoga orang ini mendapatkan hidayah, ya. Jangan kita terbetik orang ini masuk neraka, orang ini tidak mendapatkan ampunan Allah. Nah, ini berbahaya. Allahu a'lam bishawab. Nggih. Tapi barangkali mungkin ada yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada anggota baru. Nah, ikut sudah itu beberapa kali dan ternyata belum langsung yang tetap tahunya kita itu pelaku LGBT. Nah, ada sedikit perdebatan di antara anggota. Ada yang bilang nggak apa-apa ikut, mungkin dia bertobat. Terus ada yang lain berpendapat nggak, takut nanti pulang. Nah, apakah seperti itu tuh kita sudah menghukumi dia untuk apa ya? Nggak mungkin tobat ya, karena setelah kita tahu pasangannya itu ya perempuan yang tidak laki. Kita tahu kalau orang nggak ya kayaknya orang itu laki, ternyata perempuan. Jadi kita takut gitu. Baik. Jadi kita pindah rumah biar dia nggak tahu. Baik. Jauhi. Nah, itu termasuk kita menghukumi dia nggak. Nah, apakah termasuk kita menghukumi dia orang yang tidak tobat, atau menghukumi dia orang yang tidak diterima tobatnya gitu ya? Jadi misalkan ada majelis atau pengajian, kemudian ada anggota baru. Nah, ternyata anggota baru itu baru bertobat atau masih pelaku LGBT, ya, masih pelaku LGBT. Baik. Menurut sebagian gitu ya. Menurut sebagian, apakah diterima ya orang tersebut? Baik. Di sini kita melihat ya, tadi dikatakan ada yang bilang takut nular ya. Ada yang bilang tidak masalah. Nah, di sini coba kita melihat antara maslahat dan mudarat. Mana kira-kira yang lebih besar maslahat dan mudaratnya? Kalau ternyata kita menerima saudari ini, lalu kita bimbing, ya, kemudian semua anggota itu insya Allah dugaan kuatnya tidak akan terpengaruh dengan penyakitnya tersebut, dan kita semua anggotanya itu mampu, tidak akan ketularan. Nah, ini nggak masalah, kita ayomi, kemudian kita luruskan. Dengan demikian mudah-mudahan dia mendapatkan teman, kemudian dia bisa berubah menjadi lebih baik. Taib. Tapi dalam perjalanan waktu ternyata kok enggak berubah-berubah juga. Maka boleh kita khawatir nih, nanti takut malah nular ya. Sudah diingatkan, sudah dirangkul, diayomi, tapi kok enggak berubah-berubah juga. Nah, di sini boleh kita namanya hajar. Hajar itu ya kita tinggalkan ya. Enggak usah dipedulikan orang tersebut.
jangan ikut bersama kelompok kita sampai dia betul-betul tobat, sampai dia betul-betul berubah. Justru dengan cara yang kedua ini mungkin dia lebih bisa berubah. Ya, itu pun harus dipertimbangkan ya. Jangan sampai begitu dihajar ternyata lebih parah. Menisan sekalian gitu ya. Akhirnya hancur dia, mungkin dia merasa putus asa, ya, tidak ada yang berteman sama dia, akhirnya hancur-hancuran. Nah, ini pun harus dipertimbangkan ya. Atau gimana caranya kalau mau hajar pun cara yang terbaik agar orang ini tidak tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin tidak ada yang bertanya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.